Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa Timotius ini adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Sebagai anak rohani, tentu pasti dia melihat contoh dan teladan dari bapak rohaninya, yaitu Rasul Paulus. Bagaimana kita melayani dan bagaimana kita menghadapi setiap masalah dalam pelayanan. Itu pasti dia sudah lihat dari bapak rohaninya, yaitu Rasul Paulus. Tetapi meskipun Timotius sudah belajar banyak hal dari Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus sebagai bapak rohani, dia tidak henti-hentinya memberikan nasihat supaya Timotius terus setia melayani Tuhan. Tentu harapannya Rasul Paulus, nasihat yang dia sampaikan Timotius itu lakukan di dalam pelayanan. Kalau kita perhatikan juga bahwa Timotius memang punya tanggung jawab dalam melayani jemaat yang ada di Efesus. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa meskipun kamu sibuk dalam melayani, tapi ingat hubungan pribadimu dengan Tuhan itu juga jauh lebih penting, yaitu dalam hal berdoa. Bangunlah hubungan pribadimu dengan Tuhan, karena kekuatan seorang pelayan Tuhan, kekuatan orang percaya, yaitu adalah doa. Dan ini dianjurkan oleh Rasul Paulus supaya Timotius itu melakukan dalam pelayanan, bahkan jemaat-jemaat yang dia layani. Hari ini saya memberikan tema bagi kita adalah doa orang percaya. Apa itu doa? D, O, dan A. Duduk, omong dengan Allah. Mana yang lebih banyak waktu kita berikan? Duduk, omong dengan Allah, atau duduk, omong orang lain? Beda tipis ya. Nah, kita melihat di situ bahwa yang berbicara tentang doa berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau semakin kita berkomunikasi, maka semakin kita akan mengenal. Itulah pentingnya doa. Tuhan mengenal kita, kita juga mengenal Tuhan secara pribadi. Tentu kita sudah tahu apa sih definisi dari doa. Yang definisi yang paling terkenal adalah doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau kita sudah tidak bernafas, berarti kita sudah mati. Kalau kita sudah tidak berdoa, berarti kita mati secara rohani, kita tidak bertumbuh lagi karena tidak ada komunikasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi semakin kita berkomunikasi, semakin kita mengenal dan Tuhan mengenal kita satu persatu. Jadi doa seharusnya menunjukkan sikap hati kita, sikap ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita berdoa bukan berarti ada kebutuhan kita, tetapi itu menunjukkan sikap hati kita kepada Kristus. Nah, kita melihat di situ juga bahwa sebagai orang percaya, kita perlu tahu kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita tidak perlu pakai pulsa atau pakai kuota. Jadi kita mau berkomunikasi di mana saja, kapan saja, itu 24 jam kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Tapi coba kita berkomunikasi dengan teman atau atasan kita, pasti yang pertama kita tanya, Pak, ada waktu enggak? Bisa enggak saya berbicara? Kan pasti kita tanya. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan, saya mau berbicara, ada waktu enggak? Bukan seperti itu. 24 jam di mana saja dan kapan saja kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang saya katakan bahwa kalau manusia, teman kita, atasan kita, pasti kita tanya, sibuk enggak? Ada waktu enggak? Boleh enggak saya berbicara? Oh tidak, nanti besok baru saya ada waktu. Berbeda dengan Tuhan. Tapi masih banyak orang-orang percaya yang bangun pagi langsung bekerja. Makan saja tidak berdoa. Tidur saja tidak berdoa. Pergi kemana tidak berdoa. Bangun pagi tidak berdoa. Padahal doa itu sangat penting. Itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi memang sangat penting dalam kita berdoa. Jangan kita menyepelekan hal berdoa. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, apa yang dianjurkan oleh Rasul Paulus supaya Timotius selalu berdoa. Ada 3 poin yang saya akan bagikan bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah doa permohonan. Melalui doa permohonan, kita mengakui keberadaan hidup kita, bahwa kita hidup sampai saat ini bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kehebatan kita sendiri, bukan dengan kemampuan kita sendiri, tetapi permohonan itu berarti kita memohon Tuhan, bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita ini tidak ada artinya tanpa Tuhan. Jadi memang kita sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita, baik jabatan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, apa yang kita punya, itu semua dari Tuhan. Jadi kita harus selalu berdoa. Makanya kalau ada orang yang tidak mau berdoa, berarti orang itu adalah orang yang sombong. Kenapa? Berarti dia melakukan segala sesuatu, dia merasa bisa tanpa Tuhan. Dia bisa kerja ini, dia merasa bisa. Dia masih sehat, dia merasa karunia sendiri. Itu adalah orang yang sombong. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Nah, kalau kita perhatikan di situ juga bahwa doa permohonan itu menunjukkan sikap hati kita, menunjukkan sikap ketaatan kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Apa karena kita memang butuh sesuatu makanya kita gencar-gencar untuk berdoa? Atau karena memang itu menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan? Seharusnya itu bukan
bukan karena kita butuh baru kita berdoa sampai terguling-guling di bawah. Apakah seperti itu karena kita membutuhkan sesuatu, kita mohon Tuhan saya butuh ini, tolong jawab Tuhan. Kalau Tuhan tidak jawab kita kecewa. Tapi karena kita terlalu memaksakan keinginan kita, sehingga ketika itu tidak dijawab oleh Tuhan, kita mulai marah dan kecewa. Tetapi kita berdoa itu menunjukkan sikap ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah doa syafaat. Kita perhatikan di situ ya, masih di ayat yang pertama. Kalau doa syafaat itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang konteks dalam berjemaat, berarti doa syafaat itu sangat penting. Tetapi ada gereja-gereja yang meniadakan doa syafaat karena menganggap doa syafaat itu terlalu lama, bertele-tele, membosankan, sudah mau pulang doanya lama lagi. Itu kan biasanya di bagian-bagian terakhir. Jadi persingkat saja, kan Tuhan sudah tahu, ngapain lama-lama berdoa. Padahal kalau kita berbicara tentang konteks berjemaat, berarti disitulah kita menyampaikan pergumulan jemaat. Mungkin kita mendoakan yang sakit, mendoakan yang jemaat yang punya masalah, itu semua kita bawa di dalam doa. Dan kalau kita melihat di situ pun Rasul Paulus katakan, di doa syafaat itu kita mendoakan pembesar-pembesar, raja-raja, pemimpin-pemimpin kita. Tujuannya apa? Supaya orang-orang percaya di mana mereka tinggal, mereka bisa hidup dengan tenang, hidup dengan damai. Bayangkan kalau tempat di mana kita tinggal, pemimpinnya tidak benar, tidak adil. Bagaimana kehidupan orang percaya? Apakah orang percaya tinggal di situ aman? Apakah hidup dengan damai? Apakah kita diperbolehkan untuk beribadah? Belum tentu. Makanya Rasul Paulus anjurkan kepada Timotius yang melayani jemaat yang ada di Efesus, doakanlah raja-rajamu, doakanlah pemimpin-pemimpinmu, supaya mereka jangan mempersulit kita, supaya mereka jangan menganiaya kita. Kan mereka punya kuasa, bisa saja mereka menganiaya orang-orang percaya. Itulah pentingnya di dalam doa syafaat. Banyak hal yang harus kita sampaikan di dalam doa itu. Tetapi banyak gereja yang sudah ngapain doa syafaat? Tuhan kan sudah tahu apa yang kita butuh. Benar. Tapi kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita mendoakan jemaat, jemaat mendoakan pendetanya, pendeta mendoakan jemaat dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Bahkan tidak lupa juga mendoakan pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa dan negara. Itu sangat penting kita sampaikan di dalam doa syafaat. Ada satu pendeta di dalam pelayanannya dia melayani jemaatnya ada yang meninggal. Jadi dia yang pimpin ibadah penghiburan. Dia datang, dia berdoa, dia berkhotbah. Di dalam khotbahnya dia katakan, jangan takut sama orang yang mati, jangan takut sama setan. Dia katakan sama jemaat, semua duduk dengan diam. Itu pada waktu malam hari. Dia katakan, jangan takut. Tiba-tiba lampu semua mati. Pendetanya juga gak lihat jemaatnya lagi, semua diam. Dia katakan, jemaat, gak ada yang jawab juga. Jemaat, gak ada yang jawab juga. Dia makin besar suaranya, jemaat, jangan main-main loh, ini ada orang mati ini. Ternyata pendetanya takut juga ya. Apa yang kita sampaikan langsung diuji pada waktu itu juga. Jemaat, jangan main-main loh, ini ada orang mati. Jadi memang sangat penting peranan pendeta, peranan hamba Tuhan. Karena nanti jemaat-jemaatnya lihat, oh Bapak Pendeta juga takut ya. Jadi kita sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan memang menjadi contoh, menjadi teladan bagi jemaat-jemaatnya. Sama seperti Rasul Paulus. Dia menganjurkan apa yang harus dikerjakan oleh Timotius, dia itu sudah melakukan terlebih dahulu. Sehingga Timotius tanpa dibilang pun dia sudah melihat contoh dan teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada dia. Dia dengan mudahnya melakukan karena dia melihat pemimpinnya juga melakukan demikian. Memang kita menjadi pemimpin itu menjadi panutan, menjadi contoh buat orang lain. Itu di dalam doa syafaat. Dan yang terakhir, boleh kita perhatikan di situ bahwa di situ juga Rasul Paulus menyampaikan bahwa doa ucapan syukur. Jadi kalau kita berbicara tentang bersyukur, banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kita yang seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih sehat, masih kuat, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang katakan bahwa kalau saya sehat, kalau saya punya ini yang saya butuhkan, saya akan dengan mudah mengucap syukur kepada Tuhan. Apakah benar kalau kita sehat, setiap hari kita bangun pagi kita bersyukur, Tuhan Yesus terima kasih pagi ini saya sudah bangun dengan tubuh yang kuat dan sehat, saya bersyukur kepadamu. Justru kalau kita sehat, kita kuat, kita punya apa yang kita butuhkan, kita lupa bersyukur kepada Tuhan, bahwa apa yang kita punya itu semua datang daripada Tuhan. Tetapi letak orang kalau bersyukur kepada Tuhan, kalau dia kenal Tuhan Yesus secara pribadi, entah hidupnya susah, baik, pasti dia tahu bahwa saya harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan masalah ini pun pasti ada maksud Tuhan. Itu kalau orang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Tetapi kalau cuman hanya nama saja orang percaya, ketika dia sudah punya semua, pasti dengan susahnya dia bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau dia sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, keadaannya,
baik susah, punya masalah, apapun itu, dia akan selalu katakan Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus izinkan ini, pasti ada maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Makanya Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius, karena di dalam pelayanan memang tidak mudah. Dia kadang harus menghadapi orang-orang yang menganiaya dia, tetapi dia harus bersyukur karena itu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada dia. Dia harus bersyukur, dia harus kerjakan itu, dia harus lakukan itu, karena dia tahu bahwa dia lakukan itu bukan untuk manusia, tapi tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada dia. Jadi hari ini kita belajar tentang doa. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bangun, kita utamakan Tuhan hidup kita. Kita bersyukur, kita berkomunikasi supaya dalam pekerjaan kita sepanjang hari itu diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kita apapun yang kita buat, kita utamakan Tuhan supaya Tuhan berkati apa yang kita kerjakan. Jadi hari ini kita belajar tentang doa. Rasul Paulus juga bersyukur. Saya bersyukur menjadi seorang pemberita Injil bagi orang-orang non-Yahudi. Dia bersyukur dengan tugas yang dia diberikan oleh Tuhan kepada dia. Ya, apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang kita gumuli, yang belum kita dapatkan, belum dijawab oleh Tuhan, marilah kita bersyukur. Ingat, ada permohonan, ada doa syafaat, doa ucapan syukur. Bukan berarti di doa ucapan syukur atau doa-doa yang lain kita tidak boleh mendoakan orang lain. Boleh-boleh saja. Mau di rumah, di mana saja, kita mau ambil waktu kita untuk berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan yang lebih tahu apa yang kita perlukan dan apa yang kita butuhkan. Jadi hari ini segala sesuatu yang kita mau lakukan, kita mendahulukan Tuhan supaya kita diberkati oleh Tuhan dan kita semangat untuk menjalani hari-hari kita bersama Yesus.